mengeluarkan SK untuk cabang seluruh Indonesia. Terus di PBPMI juga kita improvisasi punya namanya Pusat Studi IKN PBPMI, yang kemarin waktu di Solo bukunya sudah diterima sama Presiden terpilih. Jadi harus terima buku itu baru jadi presiden. Di luar PMI saya punya lembaga namanya Forum Silaturahmi Bangsa. Di forum profesional saya sebagai analis kebijakan ahli pertama di salah satu kementerian di negara kita ini. Sahabat-sahabat sekalian, tadi udah panjang lebar, saya kesimpulannya aja. Dan tadi Pak Hama sudah detail bahwa tantangan demikian itu sudah ada di depan mata, tinggal kita bagaimana sebetulnya mempersiapkan diri. Tapi memang di satu sisi kita masih terjebak dalam dunia politik ya. Saya nggak menyalahkan itu, karena memang kita sejak dari rayon itu menghadapi kegiatan politik 8 kali. Mulai dari RTAR, RTK, konvercap, himpunan, senat fakultas, dema, apalagi ya, 2 lagi pokoknya ada itu. Terus mungkin rektorat dan lain-lain. 8 kali, 7-8 kali kegiatan politik dalam 1 tahun. Padahal pada faktanya kita ini politik cuma 5 tahun sekali. Sehingga saya punya asumsi bahwa karena kita terlalu intens dengan dunia itu sampai dengan 7 dan 8 kali dalam setahun, sehingga mindset kita sebagai kader PMI terjebak di situ, bahwa seolah-olah berkuasa itu hal yang paling penting. Kalau ngomong penting, iya, karena tanda tangan itu jauh lebih mampu menyelesaikan masalah dibanding orang memberikan ceramah. Itu kira-kira. Sampai mau membubarkan maksiat, kalau hanya ceramah orang cuma tutup telinga, selesai. Tapi kalau sampai jadi camat, jadi bupati, sekali teken, selesai, tutup semua. Jadi sama-sama penting. Hanya saja karena 8 kali, 7 kali itu, akhirnya kita terjebak seolah-olah itu adalah panglima dan hal itu yang bisa membantu kita ke depan. Padahal enggak juga. Karena tadi faktanya kita hanya 5 tahun sekali dalam politik. Kalau menang ya wis, berarti kan berkuasa lebaran 5 tahun. Kalau kalah puasa. Nah, puasa. Wong Ramadan sebulan aja puasa kita tepar. Nyari THR-nya aja susah ya. Kali dapat aja masih dapat. Apalagi puasa 5 tahun. Kita bisa bayangkan. Nggak bisa bayangkan. Contoh kecilnya gini. Misalnya kita ini berapa orang? Taruh ini 50 orang. 50-50-nya ini mau daftar komisioner KPU. Sedangkan kuota kursinya PMI di Kabupaten Bantul mungkin hanya 1. 49 ini gimana? Daftar ke PK, kemudian PPS, Panwascam, masing-masing 1 semua. Berarti cuma dikurangin 4, gitu aja. Berarti dikurangin 5, ditambah karena ke komisioner tadi, jadi ada 45. Berarti 45 orang masih gak jelas hidupnya. Ada 17 kecamatan, jadi dikurangi 17. Kita dikurangi 17 lagi, itu kalau terakomodir semua. Kalau CAP-nya lolos. Kalau CAP-nya lolos. Kadang ada rekom. Atau kalau nggak dipotong senior, gitu. Kalau dipotong rekom itu. Lah, masa mau 4 tahun itu kita nganggur? Padahal di ruang-ruang lain itu kita di PMI dipersilakan untuk belajar segala hal. Nggak ada istilahnya kegiatan di PMI itu haram, nggak ada. Atau bahkan kegiatan kaderisasi batal itu nggak sah, itu nggak ada juga, itu nggak pernah dengar juga misalnya. Misalnya gini, ada orang ikut kaderisasi PKL umpamanya, kemudian dari semua materi dia hanya tidak dibaca. Itu kan debatable. Ini sah atau enggak sih sebenarnya? Lantas kalau memang tidak sah hanya karena baiat, jadi sebenarnya komponen utama orang sukses PKL itu baiatnya atau materinya kan gitu. Jadi itu debatable. Nah, itu bisa didiskusikan sama tim kaderisasi sahabat haji. Itu dia tim kaderisasi nasional, struktur PKL sampai kemarin. Nah, ruang-ruang yang nggak pernah ada itu
itu yang kira-kira sebetulnya membantu kita mengisi 4 tahun satu periode. Oke, kita ini, aku ngomong begini bukan karena anti politik. Politik itu penting. Politik itu membantu kita untuk mengakselerasi kemampuan kita masuk ke ruang-ruang strategis itu penting. Misalnya sampai jago analis data, punya senior di Bawaslu sampai diambil untuk jadi ngurus data pemilih misalnya. Karena ada basis kemampuan sebagai analis data. Sehingga kita terdistribusi karena ada kemampuan dan ada ruangnya. Kadang-kadang kita ini ruangnya ada, kemampuannya nggak ada. Bayangkan, kita itu udah mengalami hal itu sejak Gus Dur jadi presiden misalnya. Ketika Gus Dur jadi presiden, beliau berpikir NU-nya siapa ya? Yang NU yang bisa diambil. Nah, kalau kemudian isinya bukan NU, sangat. Berarti kan cuma megang kepalanya aja, kaki tangannya jangan-jangan nggak sinkron dengan kepala. Begitu juga sahabat-sahabat di dunia yang lain-lain. Artinya kalau tidak strength suatu kepengurusan atau suatu struktur organisasi kerja, maka pasti semuanya akan berantakan. Dan itu pertaruhannya bukan pada sebatas latar belakang yang sama lagi, tapi kemampuan. Kalau seandainya zaman Gus Dur itu semua NU, semua menteri sangat bisa, kecil, ketua umum PBNU. Tapi karena kapasitasnya belum ditemukan yang sedemikian sesuai persyaratan, ya jadi siapa yang harus ngisi? Akhirnya yang ngisinya hanya PAT aja, staff-staff, eselon